Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini yang khusus dibuat buat Anda, mahasiswa modern yang tiap hari berhadapan sama dunia digital. Kita akan lihat gimana caranya naik kelas, dari yang cuma makan informasi, jadi kreator yang benar-benar bertanggung jawab. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang penting banget nih. Di dunia sekarang ini kan, semua yang Anda lakuin online, setiap klik, setiap post, setiap komen, itu ngebentuk yang namanya jejak digital. Dan sifatnya permanen. Jadi pertanyaannya, jejak digital itu cerita apa sih tentang Anda? Setiap mahasiswa pasti tahu kan, langkah pertama buat ngerjain tugas itu riset. Tapi begitu kita mulai, kita langsung kayak dilempar ke lautan informasi. Nah, ini yang disebut banjir informasi. Ini bisa jadi peluang emas, tapi juga bisa jadi jebakan yang bahaya. Dulu mungkin susah nyari info. Sekarang tantangannya udah beda. Bukan lagi soal nemuin informasi, tapi nemuin informasi yang tepat. Jadi, keahlian yang paling penting sekarang tuh gimana caranya kita bisa menyaring semua kebisingan itu, misahin mana yang beneran berbobot dan mana yang cuma sampah, biar kita dapat sumber yang benar-benar kredibel dan relevan buat tugas kita. Jadi, gimana dong caranya kita menjinakkan banjir informasi ini? Nah, kuncinya satu, kita harus punya proses penyaringan yang kritis. Ada satu senjata andalan buat ini, namanya model CRAAP. Gampang kok ngingatnya. Anggap aja ini kayak checklist di kepala Anda sebelum percaya sama sebuah sumber. Ada 5 hal. Currency, seberapa baru infonya. Relevance, nyambung nggak sama yang Anda butuhin. Authority, siapa sih yang nulis. Accuracy, datanya akurat dan bisa dipercaya nggak. Dan terakhir, purpose, kenapa informasi ini dibikin. Dengan 5 langkah ini, Anda bisa cepet banget nentuin mana sumber yang berkualitas dan mana yang, mendingan di-skip aja. Oke, setelah dapat informasinya, tugas kita belum selesai. Kita harus gunain informasi itu secara etis. Kenapa? Karena cara Anda beretika di dunia digital itu yang bakal ngebangun reputasi Anda. Dan reputasi itu sifatnya permanen. Etika digital tuh bukan cuma soal maaf, tolong terima kasih versi online ya. Ini jauh lebih dalam. Ini adalah kerangka aturan dan sikap yang jadi fondasi kita dalam berkomunikasi. Tujuannya, jaga tanggung jawab dan integritas akademik kita. Nah, ini dia prinsip-prinsip inti yang harus jadi kompas kita di dunia maya. Pertama, tanggung jawab di setiap postingan. Kedua, kejujuran, jangan manipulatif. Ketiga, hormati privasi, baik punya sendiri maupun orang lain. Keempat, yang paling penting buat mahasiswa, hormati karya orang lain, alias jangan plagiat. Dan terakhir, sadar kalau jejak digital Anda itu bakal nempel selamanya. Ini semua berlaku di mana aja loh, mau itu di forum diskusi kelas atau di media sosial. Kutipan ini benar-benar nunjukin kenapa etika digital tuh krusial banget. Coba dipikirin, apa yang Anda lakuin online hari ini, bahkan sebagai mahasiswa, itu bisa banget ngaruh ke peluang karir Anda nanti. Serius loh, rekruter itu sekarang ngecek jejak digital calon karyawannya. Jadi hati-hati. Tapi, jaga etika digital itu gak cukup modal niat baik doang. Kita butuh perkakas atau alat yang tepat. Nah, sekarang yuk kita bedah perkakas akademik yang bisa bantu kita menerapkan semua prinsip tadi. Terutama buat senjata pamungkas melawan plagiarisme. Ada 2 alat yang wajib Anda kuasai. Pertama, Turnitin. Anggap aja dia ini satpam orisinalitas tulisan Anda. Dia yang mastiin karya Anda itu unik dan bukan hasil copy-paste. Terus yang kedua, ada Mendeley. Nah, kalau Mendeley ini ibaratnya asisten perpustakaan pribadi Anda. Dia yang ngeberesin semua referensi biar Anda nggak pusing dan nggak salah kutip. Anda lihat angka gede di layar ini, 20%. Ini bukan angka acak loh. Di hampir semua universitas, ini adalah batas toleransi maksimal untuk tingkat kesamaan di laporan Turnitin. Kalau hasil skripsi atau makalah Anda di atas angka ini, siap-siap aja dapat revisi. Jadi, ini aturan main yang penting banget buat diingat. Nah, di sisi lain, untuk membantu kita tetap di bawah angka 20% itu, ada Mendeley. Dia ini benar-benar kayak asisten riset pribadi kita. Tugasnya, bantu kita ngatur semua sumber, biar nggak ada lagi tuh yang namanya plagiat nggak sengaja karena lupa nyantumin sumber. Dan pakainya gampang banget, serius, cuma 4 langkah simpel ini. Dan Anda bisa bilang selamat tinggal sama pusingnya bikin daftar pustaka manual. Cukup daftar dan install. Masukin semua referensi Anda, terus pas nulis di Word, tinggal klik-klik aja buat masukin kutipan. Terakhir pas sudah beres, 1 klik lagi, dan boom, daftar pustaka Anda jadi dengan format yang sempurna. Praktis banget kan? Jadi, intinya apa sih? Menguasai semua skill dan alat-alat ini tuh tujuannya bukan cuma biar dapat nilai bagus atau lulus mata kuliah aja. Ini jauh lebih besar dari itu. Literasi digital Anda. Inilah yang jadi fondasi reputasi profesional Anda di masa depan.
Dengan bisa menyaring informasi, bertindak etis, dan pakai alat-alat akademik dengan benar, Anda itu sebenarnya lagi aktif membangun warisan digital yang positif. Dan warisan inilah yang nanti bakal jadi modal besar buat karir Anda. Oke, kita tutup dengan satu pertanyaan buat Anda renungan. Anda punya kuasa penuh buat ngebentuk cara dunia mandang Anda di ranah online. Jadi pertanyaannya adalah, mulai hari ini, warisan digital seperti apa yang mau Anda bangun? Karena perjalanan Anda dari seorang konsumen jadi kreator yang bertanggung jawab, dimulainya ya sekarang.